Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan sampaikan mengenai rahasia tentang kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan 1000 tahun damai ini adalah kerajaan untuk tubuh-tubuh kebangkitan dan tubuh-tubuh kemuliaan. Saudara, tubuh kebangkitan siapa itu, saudaraku? Itu adalah tubuh kebangkitan dari orang-orang benar sejak awal zaman hingga akhir zaman. Kemudian juga tubuh kebangkitan dari orang-orang Kristen yang tertinggal di masa Antikris kemudian mati karena dibunuh oleh Antikris. Mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang benar pada awal zaman sejak zaman Adam, saudaraku. Jadi pada zaman Antikris itu nanti akan ada orang-orang yang meninggal karena mempertahankan kesaksian nama Yesus. Tetapi kalau masa Antikris itu tiba, kedatangan Tuhan itu sudah bisa dihitung. Dikatakan di dalam kitab Wahyu, saudaraku, saat Antikris itu terjadi itu 42 bulan. Kalau dalam bahasa Wahyu pasal 12 ayat 6, saudaraku, dinyatakan lamanya adalah 1260 hari. Saudaraku, jadi kalau pada masa Antikris itu seseorang karena mempertahankan nama Yesus kemudian harus meninggal, dia jangan takut. Karena nggak sampai 1260 hari lagi, itu pasti dia akan dibangkitkan dan memperoleh jatah kemuliaannya. Saudaraku, kemudian selain tubuh kebangkitan dari orang-orang kudus dari awal zaman hingga akhir zaman, kemudian juga tubuh orang-orang yang mati ketika mempertahankan nama Yesus di masa Antikris, maka yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai ini juga adalah mempelai yang diungsikan di padang belantara pengungsian, yang Wahyu pasal 12 ayat 6 katakan, perempuan itu lari ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Dalam ayat 14 dikatakan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, itulah mempelai yang diungsikan dengan cara yang dahsyat. Sehingga orang sering salah tangkap bahwa ini mengira rapture. Padahal ini bukan, ini baru pengungsian. Kita dipindahkan ke satu tempat oleh Tuhan, saudaraku, selama 1260 hari. Dan di akhir 1260 hari ini baru rapture, diangkat hidup-hidup dan tidak mengalami kematian tubuh, saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun damai ini adalah kerajaan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan dari orang-orang benar. Dan juga Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Saudaraku, karena urutan saat kedatangan Tuhan itu sesuai dengan ditulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, itu yang mati di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, itu akan terlebih dahulu bangkit. Kemudian kita yang masih tertinggal, kita yang masih tinggal, kita yang ada di padang belantara pengungsian, yang diungsikan oleh Tuhan, yang disebut mempelai wanita anak domba Allah tadi, saudaraku, yang diungsikan selama 1260 hari tadi, saudaraku, ini tidak mengalami kematian tubuh, tetapi akan diubahkan di dalam sekejap mata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, dan di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, saudaraku, ini sudah tidak ada, saudaraku, tubuh, darah, dan daging. Jadi kalau ada satu teori yang mengatakan bahwa orang yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu orang-orang yang lolos, saudaraku, itu salah, saudaraku. Karena ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, di Wahyu pasal yang ke-19 ayat 17-21 ini dalam pelaksanaan perang Harmagedon setelah Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, maka semua orang, saudaraku, akan dibunuh, akan mati semua, tidak ada yang tersisa. Kita akan membaca
bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus datang dalam perang Harmagedon, ini seluruh kehidupan manusia diakhiri. Wahyu pasal 19 ayat 17-21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka ataupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ayat 20, perhatikan baik-baik. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21 penting sekali. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudaraku, jadi ketika perang Harmagedon, saudaraku, di mana yang turun itu, saudaraku, itu merupakan raja-raja di bumi yang dikumpulkan oleh antikris, saudaraku, nanti yang memang sengaja ingin melawan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Jadi perang Harmagedon itu merupakan peperangannya Tuhan. Kalau peperangannya manusia, senjatanya nuklir, senjatanya laser, saudaraku, orang mungkin masih bisa bersembunyi, masuk ke dalam bunker, dalam perlindungan yang dibikin dengan sedemikian rupa. Tetapi kalau peperangannya Tuhan, dia yang membawa pedang dari mulutnya, dari mulut penunggang kuda itu. Saudaraku, siapa yang bisa bersembunyi dari murka Tuhan? Di sini dinyatakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, kerajaan 1000 tahun damai, ini yang pertama harus saudara ketahui, ini adalah tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan dari orang-orang benar dan juga mempelai yang tadi diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku, kemudian saudaraku, tubuh-tubuh kebangkitan ini, saudaraku, setelah Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, ini yang mati dalam kebenaran diubahkan, saudaraku, kemudian mempelai di padang belantara, saudaraku, diangkat dan diubahkan. Maksud saya tadi, orang-orang yang mati di dalam kebenaran, saudaraku, ini dibangkitkan, kemudian mempelai di padang belantara ini diangkat dalam keadaan hidup-hidup dan tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, setelah itu perjamuan kawin anak domba Allah. Wahyu pasal 19 ayat 6-9, saudaraku. Jadi perjamuan malam kawin anak domba Allah ini juga merupakan saat di mana ditentukan, saudaraku, posisi seseorang itu di dalam, saudaraku, kerajaan surga, di dalam kebenaran, saudaraku. Dalam perjamuan malam kawin anak domba Allah ini, saudaraku, ditentukan posisi dari orang-orang benar dari awal zaman hingga akhir zaman. Siapa yang menjadi mempelai? Siapa yang menjadi keluarga mempelai? Siapa yang menjadi undangannya? Siapa yang menempati ruang Maha Kudus bersanding bersama Kristus? Siapa yang menempati ruang kudus, saudaraku? Kemudian siapa yang menempati halaman? Saudaraku,
Pada saat itulah, saudaraku, disebut juga dengan Bema Kristus, pengadilan kursi Kristus. Pengadilan kursi Kristus itu bukan untuk menghukum orang, memasukkan ke dalam neraka, tidak. Tetapi untuk memberi hadiah orang-orang yang benar. Memberikan kedudukan dan posisi. Yang pertama mempelai, kemudian keluarga mempelai, kemudian undangan-undangan. Ini ibarat tabernakel, ini ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran. Ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus, saudaraku, dan pelataran. Saudaraku, mempelai, keluarga mempelai, dan warga kerajaan surga. Saat itu ditentukan pada saat Bema Kristus. Pada saat, saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba Allah. Ini bahasanya tersirat sekali, saudaraku. Kalau saudara mencari-cari, nggak akan ketemu, saudaraku, di mana pengadilan kursi Kristus itu. Karena adanya adalah pengadilan tahta putih. Di dalam pasal yang selanjutnya. Saudara, kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini, saudaraku, yang ada adalah Bema Kristus. Dibahasakan sebagai perjamuan malam kawin anak domba Allah. Tidak ada suasana kengerian karena pada saat itu semua orang baik yang dibangkitkan. Saudaraku, karena semuanya di dalam kondisi iman yang benar, maka tidak ada suasana kengerian. Suasananya sukacita. Bahasa Jawanya ondromino, saudaraku. Suasana sukacita mempelai. Tidak ada bayangan ketakutan akan dilemparkan ke neraka. Bema Kristus tidak begitu. Pengadilan kursi Kristus tidak begitu, saudaraku. Perjamuan malam kawin anak domba Allah tidak begitu, saudaraku. Jadi ini perjamuan kawin anak domba Allah. Setelah selesai perjamuan kawin anak domba Allah, kemudian terjadilah yang disebut perang Harmagedon, saudaraku. Jadi urutannya ya, saudaraku, kedatangan Tuhan itu, saudaraku, yang mati di dalam Tuhan itu dibangkitkan, mempelai di padang gurun itu diubahkan, diangkat, rapture. Kemudian, saudaraku, perjamuan malam kawin anak domba Allah atau pengadilan kursi Kristus. Saudaraku, kemudian setelah itu selesai, baru terjadilah perang Harmagedon. Jadi setelah saudaraku terkondisikan posisi-posisinya yang berada di ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran, maka kemudian Tuhan bersama pasukannya ini, saudaraku, yang sudah menempati posisi hierarkinya masing-masing, kemudian akan melakukan satu peperangan yang luar biasa, yang namanya Perang Harmagedon, saudaraku. Di mana di dalam Perang Harmagedon ini, tidak ada satu manusia pun yang lolos, karena ini perangnya Tuhan. Saudaraku, kalau perangnya manusia, perang nuklir, manusia masih bisa sembunyi di bunker-bunker yang dalam, yang dipersiapkan dengan canggih. Tapi kalau perangnya Tuhan, nggak ada yang bisa sembunyi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kerajaan 1000 tahun damai adalah kerajaan untuk tubuh kebangkitan dari orang-orang kudus dan juga Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tubuh kebangkitan seperti apa, saudaraku? Yaitu seperti tubuhnya Tuhan ketika bangkit, menemui murid-murid di Emmaus, di perjalanan di Emmaus, dan lain-lain sebagainya 40 hari itu, saudaraku. Tubuh kebangkitan seperti itu. Masih dikenali, saudaraku, ciri-ciri karakter-karakternya, saudaraku, masih dikenali, saudaraku. Jadi, saudaraku, di dalam tubuh kebangkitan itu masih dikenali Tuhan Yesus, kemudian saudara namanya siapa, saudaraku, masih dikenali di kerajaan 1000 tahun damai demikian. Saudaraku, kita akan membaca apa yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Saudaraku, Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Saya akan tunjukkan pada saudara bahwa kerajaan 1000 tahun damai ini adalah tubuh kebangkitan. Saudaraku, jadi setelah Tuhan Yesus Kristus datang, ini tidak langsung langit baru dan bumi baru. Saudara perhatikan baik-baik ini. Itu adanya di Wahyu pasal 21, langit baru dan bumi baru.
Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian perjamuan kawin anak domba Allah, kemudian perang Harmagedon, kemudian turun ke bumi bersama-sama, menguasai bumi di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Jadi ini belum langit baru dan bumi baru, saudara. Perhatikan baik-baik. Setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ini nanti akan ada kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Belum langit baru dan bumi baru. Kalau langit baru dan bumi baru, itu langit yang pertama dan bumi yang pertama ini sudah lenyap. Langit dan bumi tidak ada lagi. Tetapi kerajaan 1000 tahun damai ini masih ada. Saudara, kita baca Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku, setelah beberapa hal tadi terlewati, kemudian juga iblis itu ditangkap untuk dipenjarakan selama 1000 tahun. Saudaraku, ia menangkap naga, si ular itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis diikat, dibelenggu, dipenjara selama 1000 tahun lamanya. Saudaraku, kita akan membaca, kemudian jadi iblis belum dilemparkan ke neraka ya saudaraku. Yang dilemparkan ke neraka ketika Tuhan Yesus datang itu justru adalah antikris dan nabi palsu. Jadi antikris, nabi palsu itu dului iblis saudaraku. Lebih dulu dari iblis saudaraku. Manusia yang menjadi antikris dan nabi palsu itu nanti oknum pertama yang masuk ke dalam neraka. Disi iblis saudaraku. Iblis belum masuk neraka, masih dibelenggu selama 1000 tahun. Ayat yang ketiga, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Nah, ini iblis masih di jurang maut, belum di neraka. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi nanti di akhir masa kerajaan 1000 tahun damai itu, iblis akan dilepas sedikit waktu lamanya untuk perang Gog Magog, nanti saya terangkan. Ayat yang keempat, perhatikan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Nah, ini orang-orang yang mati di masa antikris karena mempertahankan nama Yesus. Saudaraku, mereka juga mewarisi kerajaan 1000 tahun damai ini. Saudaraku, kemudian saya lanjutkan. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Saudaraku, jadi orang yang mati di masa antikris selama 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari, karena mempertahankan nama Yesus itu jangan takut. Nanti nggak sampai 1260 hari lagi sudah dibangkitkan dan kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai ini. Jadi jangan takut, saudaraku. Di sini dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Mereka memerintah sebagai raja. Saya ditanya, itu yang diperintah siapa, Pak Pendeta? Saudara,
Adam dan Hawa itu memerintah bumi, yang diperintah siapa? Saudara, seperti itulah bentuk kekhalifahannya nanti yang akan terjadi, saudaraku. Bentuk, saudaraku, kerajaan yang terjadi seperti kemuliaan Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Siapa yang diperintah? Ya langit bumi tunduk, saudaraku. Segala yang ada di langit dan bumi ini tunduk kepada perintah Adam dan Hawa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudaraku, ayat yang kelima. Perhatikan juga ini baik-baik. Tetapi orang-orang mati yang lain, saudara perhatikan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Saudaraku, jadi pada kerajaan 1000 tahun damai itu yang ada di sana adalah tubuh kebangkitan orang-orang kudus dari awal zaman hingga akhir zaman. Kemudian tubuh kemuliaan mempelai, saudaraku, yang sudah diubahkan oleh Tuhan di dalam tubuh yang tidak bisa binasa, saudaraku, bersama Tuhan Yesus Kristus yang memerintah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan 1000 tahun damai ini bukan kerajaan darah dan daging, saudaraku. Bukan orang yang lolos dari masa perang Harmagedon itu, bukan. Saudara, nggak ada yang lolos. Ini perangnya Tuhan. Semua mati oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dari mulut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Orang lain, saudaraku, orang yang hidup dalam kesesatan dari awal zaman hingga akhir zaman, tidak bangkit, tidak mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Mereka masih di satu tempat yang namanya Hades. Saudaraku, untuk menunggu kebangkitan yang kedua untuk diadili di pengadilan tahta putih. Nanti bersamaan dengan dilepasnya iblis dari jurang maut tadi. Karena iblis juga, saudaraku, diikat, dicampakkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Saudaraku, dan selama 1000 tahun itu pula, saudaraku, orang-orang mati lain itu tidak ada yang bangkit. Saudara, jadi luar biasa. Orang yang di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebenaran itu luar biasa, mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6, perhatikan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi orang yang berada di kerajaan 1000 tahun damai itu sudah tidak mati lagi, saudaraku. Karena ini sudah tubuh kebangkitan, saudaraku, nanti akan langsung masuk kepada langit baru dan bumi baru. Ketika nanti pengadilan tahta putih itu digelar, saudaraku, langit dan bumi ini lenyap, saudaraku, barulah, saudaraku, nanti orang-orang kudus ini nanti masuk langit baru dan bumi baru. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu yang segera akan kita sambut, kita temui, itu adalah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Saudara, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai sudah jelas ya, saudaraku, ini tubuh kebangkitan dari orang-orang kudus sejak awal zaman hingga akhir zaman. Juga orang-orang yang mati di masa antikris. Jadi jangan takut, saudaraku, orang yang mati membela nama Yesus di zaman antikris, jangan takut, sudah bisa dihitung itu nanti, saudaraku. Kalau mati di masa antikris itu nggak sampai 1260 hari lagi, pasti sudah dibangkitkan. Dan kemudian nanti masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, pengadilan kursi Kristus, ditentukan posisinya, kemudian mewarisi
kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi demikian luar biasa. Kerajaan 1000 tahun damai di bumi itu merupakan kerajaan tubuh kebangkitan, dan yang ada di sana adalah tubuh-tubuh kebangkitan orang-orang benar, kemudian mempelai yang tidak mengalami kematian tubuh bersama dengan Kristus. Ini yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Orang-orang lain yang mati dalam kesesatan tidak bangkit di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini. Mereka bangkitnya nanti, saudaraku. Dan saudaraku, saya beritahu saudara, kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini akan diakhiri dengan perang Gog dan Magog. Jadi perang Gog Magog itu apa, saudaraku? Ini bukan perang tubuh darah daging, saudaraku. Perang tubuh kebangkitan, perang Gog dan Magog ini, saudaraku. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Jadi perang Gog Magog ini merupakan perang tubuh kebangkitan orang benar diiringi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mewarisi kerajaan 1000 tahun. Ini melawan iblis yang dilepas dari jurang maut. Jadi iblis tadi kan dirantai, dimasukkan dalam jurang maut. Kemudian di akhir kerajaan 1000 tahun damai ini, saudaraku, ini iblis akan dilepas, saudaraku. Jadi perang Gog Magog ini perangnya Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang benar, orang-orang kudusnya, melawan iblis yang dilepas dari jurang maut, bersama dengan malaikat-malaikat jatuh, pengikut-pengikutnya, dan tubuh kebangkitan orang-orang yang tersesat. Ini yang di dalam bahasa kitab Wahyu pasal 20 ini merupakan mereka dihasut. Ada yang bertanya, saudaraku, Pak Pendeta, yang dihasut oleh iblis itu siapa kalau semuanya tubuh kebangkitan? Saudaraku, itu tubuh kebangkitannya orang-orang yang tersesat, saudaraku. Saudaraku, itu dibahasakan dihasut, saudaraku, oleh iblis, saudaraku. Jadi, saudaraku, perang Gog Magog ini merupakan perang tubuh kebangkitan orang-orang benar bersama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, melawan iblis yang dilepas dari jurang maut bersama-sama malaikat-malaikat kegelapan, dan juga tubuh kebangkitan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak benar. Nanti di akhir kerajaan 1000 tahun damai, mereka dibangkitkan. Dan mereka meledak-ledak di dalam amarah, kemudian dihasut oleh roh iblis itu untuk melakukan satu peperangan yang dahsyat yang namanya perang Gog Magog. Karena begitu dahsyatnya perang Gog Magog ini mengakibatkan langit dan bumi dan unsur-unsur yang ada di alam raya ini lenyap. Sehingga ketika pengadilan tahta putih, langit dan bumi ini lenyap, tidak ditemukan lagi. Kemudian setelah itu muncul bagi orang-orang kudus langit baru dan bumi baru. Kemudian bagi orang-orang yang sesat, saudaraku, akan dilemparkan ke neraka kekal. Jadi setelah langit dan bumi ini lenyap, saudaraku, baru muncul, saudaraku, Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Kemudian juga neraka kekal, saudaraku, itu baru dimunculkan, saudaraku. Baru diperlihatkan, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perang Gog Magog Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi kerajaan 1000 tahun damai tadi, saudaraku, orang kudus bersama Tuhan Yesus, semuanya sudah dalam tubuh kebangkitan, saudaraku, dan pada akhir kerajaan 1000 tahun damai di bumi itu, saudaraku, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ayat 8, dan ia pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara, inilah, saudaraku, kebangkitan yang kedua. Kebangkitan roh
kebangkitan jiwa-jiwa orang-orang yang tersesat. Ini di Wahyu pasal 20 ayat 8. Kalau saudara membaca di dalam ayat lain nggak akan ketemu, karena ini makna tersirat, makna tersembunyi. Kebangkitan jiwa-jiwa yang tersesat itu berada di Wahyu pasal 20 ayat 8 ini. Bahasanya ini adalah, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini jumlah orang-orang yang mati di dalam kesesatan digambarkan jumlahnya seperti pasir di laut. Kemudian kebangkitan mereka digambarkan seperti ini, ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Saudara, ini kebangkitan mereka. Kebangkitan orang-orang sesat. Kebangkitan orang-orang yang akan dihukum di dalam pengadilan tahta putih. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-9 tepatnya digambarkannya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Saudara, naik dari mana ini, saudaraku? Ini naik dari Hades, dari alam kubur tadi, saudaraku. Lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang-orang yang sesat, kebangkitan orang-orang yang akan diadili di pengadilan tahta putih. Saudaraku, jadi yang sering digambarkan di film-film itu pengadilan tahta putih ya saudaraku, itu bukan Bema Kristus. Kalau Bema Kristus itu suasananya suasana pengantenan, saudaraku, suasana perjamuan kawin. Tetapi kalau suasananya adalah pengadilan, ini suasana pengadilan tahta putih yang akan mengadili jiwa-jiwa yang tersesat. Orang-orang yang mati di dalam kebangkitan, saudaraku, yang bangkit di dalam kebangkitan yang kedua, yang jiwanya dihasut oleh iblis. Kemudian maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Katanya dari Gog Magog, tapi ternyata saudaraku, mereka naik ke seluruh dataran bumi. Ini karena ini kebangkitan dari jiwa-jiwa yang sesat tadi. Saudaraku, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi yang dimasukkan ke neraka kekal itu pertama adalah antikris dan nabi palsu. Kemudian nomor 3, iblis sinaga tua. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka bertiga nanti yang pertama, saudaraku, akan menghuni neraka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus, setelah kita diangkat, rapture, kemudian perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, berapa lama perjamuan kawin anak domba Allah ini terjadi? Harinya sudah saya jelaskan, bisa saudara lihat di link berapa lama perjamuan kawin anak domba Allah, berapa lama perang Harmagedon, sudah ada di link di bawah. Saudara simak baik-baik supaya mengerti rahasia kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setelah Tuhan Yesus Kristus datang, kemudian yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, mempelai di padang belantara pengungsian, diangkat, rapture, hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Kemudian perjamuan malam kawin anak domba Allah, ini merupakan bahasa dari pengadilan kursi Kristus atau Bema Kristus. Tidak ada suasana ngeri, karena tidak ada saudaraku yang akan dilempar ke neraka pada saat pengadilan kursi Kristus itu, saudaraku. Tetapi mereka akan mendapatkan penghormatan
satu kehormatan, Bema Kristus. Itu satu pengadilan untuk memberikan hadiah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku, perang Harmagedon menangkap antikris dan nabi palsu, kemudian dicampakkan ke neraka kekal. Kemudian setelah itu, saudaraku, iblis ditangkap, saudaraku, dimasukkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Kemudian Tuhan Yesus bersama dengan tubuh kebangkitan orang-orang kudus mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Di kerajaan 1000 tahun damai ini tidak ada orang sesat. Tubuh kebangkitan orang-orang kudus semuanya. Orang-orang yang berada di dalam kesesatan tidak bangkit pada kerajaan 1000 tahun damai ini. Saya baca lagi Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Kemudian berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang pertama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi menjadi jelas ya, siapa yang mewarisi kerajaan 1000 tahun damai itu? Yaitu tubuh kebangkitan, bukan tubuh darah dan daging. Karena semua tubuh darah daging itu sudah diakhiri ketika perang Harmagedon. Saudaraku, Wahyu pasal 19 ayat 21. Saya bacakan lagi, saudaraku, kalau semua manusia itu dibunuh saat perang Harmagedon. Wahyu pasal 19 ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi perang Harmagedon itu bukan perang nuklir, perangnya manusia. Kalau perang nuklir bisa sembunyi di bunker. Nanti bunker-bunker yang dibikin di Amerika, di Rusia, di negara-negara maju, di Australia, itu nggak berguna ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudara. Karena kemanapun manusia bersembunyi, ke lubang semut sekalipun, bahkan ke lubang yang paling dalam, ke kutub utara, ke kutub selatan, tidak akan bisa bersembunyi dari mata Tuhan, dari mulut, dari pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa sembunyi. Semuanya mati pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.